Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semuanya? Ya. Baik. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kepada Mbak Adel untuk memimpin doa. Baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk anak-anak yang belum menyalakan kameranya, mohon untuk dinyalakan. Terima kasih. Nah, sebelumnya di sini ada yang ingat tidak, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Coba. Surat dinas dan surat pribadi. Ya, benar sekali Mas Taufik. Hari ini kita akan belajar mengenai surat dinas dan surat pribadi. Mbak Almira bisa men-share screen? Iya, sebentar. Ya. Tolong diizinkan harus, Bu. Iya. Nah, sambil menunggu, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak Adel ada? Hadir, Bu. Ya. Mas Taufik? Hadir. Mbak Susnia? Hadir, Bu. Mbak Aini? Hadir, Bu. Mbak Hayatul? Hadir, Bu. Ya, sepertinya hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai surat dinas dan surat pribadi. Next, Mbak Almira. Nah, sebelum belajar, Ibu akan memberikan satu kata motivasi kepada, mungkin Mbak Susnya bisa membacanya. Baik, Bu. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan. Ya. Imam Syafi'i. Ya. Nah, ini merupakan satu kata motivasi yang masih Ibu ingat, karena memang saat ini kita memiliki tugas untuk belajar, namun ketika tua nanti kita tinggal menikmati hasil dari belajar. Pasti kita semua ingin belajar di hari muda daripada belajar di hari tua, benar? Apa seperti itu? Iya, Bu. Ya. Next. Sebelumnya Mbak, oh ya, ini. Nah, KD dari surat dinas dan surat pribadi adalah KD 3.12 dan 4.12. KD 3.12 menelaah unsur-unsur kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan juga didengar. KD 4.12 yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan juga isi. Sedangkan tujuan pembelajaran pada KD ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami dan membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Kemudian siswa juga dapat membuat surat pribadi dan surat dinas secara berkelompok dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan juga isi. Next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menjumpai surat. Nah, ada yang tahu tidak surat itu apa sih? Coba bisa jelaskan mungkin yang tahu? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Adel. Kalau menurut saya, surat itu seperti media untuk menyampaikan sesuatu dalam bentuk tulisan kepada pembacanya.
Nah, benar sekali. Jadi surat itu masuk ke dalam media komunikasi berupa tulisan yang dikirim oleh penulis kepada pembacanya. Nah, biasanya surat ini dibuat karena penulis ingin menyampaikan sesuatu kepada penyampainya, seperti itu. Paham? Paham, Bu. Pahim. Baik, next. Nah, stop. Selanjutnya ada surat pribadi. Dari pengertian surat yang sudah tadi dipaparkan oleh Mbak Adel, apa ada yang tahu surat pribadi itu surat apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Taufik. Surat pribadi itu merupakan salah satu jenis surat di mana di dalamnya bahasa yang digunakan itu tidak formal atau santai. Ya, Biasanya benar. kita, oh ya sudah. Lanjut silakan Mas Taufik. Biasanya surat pribadi itu kita berikan kepada sahabat atau keluarga dan lain-lain. Ya, benar sekali Mas Taufik. Nah, bisa di next Mbak Almira. Nah, tepat sekali yang sudah disampaikan oleh Mas Taufik. Pengertian dari surat pribadi sendiri merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang ditunjukkan kepada orang lain dan bersifat tidak formal. Contohnya seperti surat yang ditujukan kepada sahabat, kepada saudara, kepada rekan dekat, atau kepada teman yang rumahnya mungkin berbeda dengan wilayah kita. Next. Nah, selanjutnya dari pengertian yang sudah dipaparkan, pasti kita tahu dong bagaimana ciri-ciri dari surat pribadi. Ada yang bisa menyebutkan? Mungkin tidak harus semuanya. Mbak Susnia mungkin? Ya, Bu. Apa? Tadi kan kita sudah mengetahui pengertian dari surat pribadi. Nah, mungkin Mbak Susnia bisa menyebutkan sedikitnya ciri-ciri dari surat pribadi itu sendiri. Mungkin menggunakan bahasa yang tidak formal, kemudian terdapat salam pembuka dan penutup, seperti itu, Bu. Ya, benar sekali. Next, Mbak Elmira. Lanjut sampai poin kelima. Benar yang sudah disampaikan oleh Mbak Susnia, ciri dari surat pribadi yang pertama, surat pribadi tidak dilengkapi dengan kepala surat atau kop surat. Yang kedua, surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka serta penutup dalam surat pribadi bersifat non-formal dan santai. Yang keempat, bahasa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan surat pribadi. Dan yang kelima, format surat pribadi biasanya lebih bebas. Karena surat ini merupakan surat pribadi, jadi surat ini tidak memiliki aturan penulisan ataupun bahasa ketika menyampaikan surat kepada yang dituju, seperti itu. Apa bisa dimengerti? Bisa, Bu, mengerti. Baik. Next, Mbak Elmira. Nah, selanjutnya di sini tertulis dua contoh dari surat pribadi. Mungkin salah satu bisa membacakan yang sebelah kiri. Siapa ini yang bisa? Mungkin Mbak Hayatul bisa? Iya, Bu. Silahkan. Halo, Vin. Sepertinya yang kamu tahu, kalau tanggal 10 Juli adalah ulang tahunku. Vin, aku berencana untuk mengadakan pesta sederhana saat ulang tahunku nanti. Aku pingin sekali kamu bisa datang. Pasti nanti pestaku bakal lebih meriah. Meskipun rumahmu jauh, tolong ya diusahakan untuk datang. Pestanya diadakan di rumah kok, jadi kamu bisa sekalian menginap di rumahku. Sekian dulu ya, Vin. Aku berharap kamu menerima undanganku ini.
Aku tunggu loh jawaban kamu secepatnya. Temanmu, Ana. Nah, terima kasih Mbak Ayatul. Nah, dari contoh surat pribadi ini, kita sudah bisa melihat bahwa bahasa dari surat pribadi itu merupakan bahasa yang tidak formal dan santai. Dan di sini juga bahasanya seperti aku pengen sekali kamu bisa datang. Ini merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain dalam keadaan tidak formal. Nah, di sebelah kanan ini juga merupakan contoh dari surat pribadi. Ada yang tahu perbedaan antara surat pribadi yang sebelah kanan dengan sebelah kiri? Yang kanan agak sedikit formal, Bu, karena untuk guru mata pelajaran. Sedangkan yang kiri tidak formal karena untuk teman. Ya, benar. Sebelah kanan ini sama-sama termasuk ke dalam surat pribadi. Hanya saja yang sebelah kanan ini sedikit lebih formal karena ditujukan kepada guru mata pelajaran. Nah, biasanya seperti ini digunakan untuk kepentingan sesuatu, tetapi masih masuk ke dalam kategori surat pribadi. Bisa dimengerti? Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Next. Nah, selanjutnya adalah kebahasaan dari surat pribadi. Nah, dari pengertian ciri-ciri juga contoh yang sudah dipaparkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan kebahasaan dari surat pribadi? Mbak Almira mungkin? Iya, Bu. Tulisannya itu bersifat non-formal atau bebas. Kemudian lupa, Bu, yang lain. Oh ya, bisa di next. Ya. Nah, benar sekali yang sudah dipaparkan oleh Mbak Almira, kebahasaan dari surat pribadi itu bahasa yang digunakan bersifat santai dan tidak formal. Lalu yang kedua menggunakan kata sapaan. Yang ketiga surat pribadi bisa menggunakan lebih dari satu bahasa, artinya tidak ada aturan harus menggunakan bahasa Indonesia, bisa saja menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Inggris. Lalu biasanya penulis juga menggunakan kata ganti orang kedua dan format tulisannya bebas, tidak memiliki aturan tertentu seperti mungkin terikat dengan kop surat, nomor surat, atau perihal surat seperti itu. Lanjut, Mbak Almira. Nah, yang kedua surat dinas. Mungkin Mbak Rizka bisa tahu pengertian surat dinas dari yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin bisa memaparkan sedikit. Surat dinas adalah surat yang berisi tentang suatu keperluan yang bersifat formal. Ya, benar sekali. Jadi surat dinas ini, di next Mbak Almira, merupakan surat yang dibuat oleh salah satu lembaga dinas untuk keperluan urusan dinas. Jadi surat dinas ini surat yang dianggap resmi sehingga termasuk ke dalam surat yang formal dan penting. Seperti itu. Next. Nah, dari pengertian yang sudah dipaparkan, ada yang bisa menyampaikan ciri-ciri surat dinas? Mungkin sedikit saja. Saya mencoba, Bu. Baik, silakan Mbak Susnia. Ciri-ciri surat dinas itu menggunakan bahasa yang formal. Kemudian terdapat nomor surat. Kemudian ada kop suratnya, Bu. Mungkin
Mohon maaf suaranya Bu masih di mute. Mohon maaf, silakan Mbak Almira di next semuanya. Nah, benar sekali yang sudah dipaparkan oleh Mbak Susnia tadi bahwa ciri-ciri dari surat dinas yang pertama adalah terdapat kop surat yang menunjukkan lembaga dari penerbit surat, terdapat nomor surat, salam pembuka penutup surat, terdapat stempel dan tanda tangan untuk memverifikasi surat yang dikeluarkan, kemudian menggunakan bahasa yang resmi atau formal, dan terdapat lampiran sebagai penjelas dari tujuan memberi pemahaman penerima surat. Jadi kita dapat dari ciri-ciri ini kita dapat mengetahui perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Surat dinas ini harus memiliki format yang jelas juga bukti yang jelas karena terdapat stempel, tanda juga kop surat. Apa bisa dimengerti semuanya? Iya, Bu. Nah, baik. Next, Mbak Almira. Nah, di sini ada satu contoh buah dari surat dinas. Mungkin bisa ditunjukkan mana yang merupakan kop surat, nomor surat, lampiran. Mungkin Mbak Uninggar bisa. Saya akan mencoba, Bu. Ya, terima kasih. Untuk kop suratnya itu dari itu ada logonya itu, terus pemerintah sampai telepon atau faksimiil itu. Terus yang nomor surat itu 0425-77-234, lampiran, halnya rapat wali murid, terus Tujuan surat. Tujuan penulisan suratnya, tujuannya kepada Bapak atau Ibu orang tua wali. Ya. Selanjutnya ialah pembuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya isi dengan ini kepala sekolah sampai diharapkan kehadiran Bapak Ibu orang tua wali, dan penutupnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah tanda tangan. Maaf, Bu. Masih di mute. Iya. Nah, tepat sekali yang sudah disampaikan oleh Mbak Uninggar mengenai struktur dari surat dinas ini, mulai dari kop surat hingga tanda tangan. Nah, dari contoh ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau lanjut? Sudah paham ya semuanya? Paham. Paham, Bu. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk kepada struktur penulisan. Nah, tadi Mbak Uninggar sudah menyebutkan struktur dari surat dinas yang ada di contoh sebelumnya. Jadi mungkin Mbak Rizka bisa menyimpulkan struktur yang ada tadi? Mbak Rizka. Iya, Bu, baik. Ya. Yang pertama ada kepala surat berisi nama, alamat, logo, lembaga. Yang kedua, memuat tanggal dan tempat surat yang dibuat. Ketiga, kepala surat berisi nama, alamat, logo surat. Kemudian, lampiran sebagai lembar persembahan pendukung isi surat. 5 perihal berisi isi pokok surat. 6 alamat, 7 salam pembuka, 8 isi surat, 9 salam penutup, dan terakhir nama terang dan tanda tangan. Ya, benar sekali. Mbak Rizka ini sangat memperhatikan ya penjelasan dari Ibu. Bisa di next, Mbak Almira. Ya, tepat sekali yang sudah disampaikan oleh Mbak Rizka tadi. Terima kasih.
Jadi di struktur penulisan surat dinas ini ada kepala surat, lalu ada tanggal dan juga tempat pembuatan surat, ada alamat, logo lembaga, lampiran, perihal, serta pembuka, isi, dan juga penutup surat. Next. Nah, ini merupakan kebahasaan dari surat dinas. Mungkin salah satu bisa membacakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Agustina. Kebahasaan dari surat dinas yang pertama, bahasa yang digunakan formal, efektif, lugas, dan komunikatif. Kemudian yang kedua, struktur kalimat sesuai dengan PUEB. Dan yang ketiga, memuat tanda baca yang tepat. Dan yang terakhir, struktur lengkap mulai dari nama surat hingga tanda tangan. Ya, terima kasih Mbak Agustina yang sudah membacakan. Jadi di sini tertulis ada 4 kebahasaan dari surat dinas. Yang pertama, bahasa yang digunakan bersifat formal, efektif, lugas, dan komunikatif. Nah, karena surat ini merupakan surat dinas, jadi bahasa yang digunakan tidak bisa menggunakan bahasa yang santai seperti surat pribadi. Bahasanya harus efektif dan juga komunikatif, sehingga penerima surat juga dapat mengetahui maksud serta tujuan dibuatnya surat dinas tersebut. Lalu struktur kalimatnya juga disesuaikan dengan PUEB, karena merupakan surat dinas, yaitu berarti surat resmi, jadi kalimat yang digunakan juga harus sesuai dengan PUEB. Selanjutnya tanda baca seperti titik, koma, ataupun titik 2 itu juga harus disesuaikan dengan penulisan dan juga ejaan. Dan yang terakhir, strukturnya harus lengkap mulai dari nama surat hingga tanda tangan. Next. Nah, itu tadi merupakan materi dari surat dinas dan surat pribadi. Mungkin sebelum Ibu menyampaikan tugas, ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham? Nah, baik, terima kasih. Jadi di sini Ibu memberikan tugas, yaitu buatlah kelompok yang terdiri dari 2 siswa. Kemudian setiap kelompok membuat surat pribadi atau surat dinas dengan memperhatikan struktur teks kebahasaan dan isi, lalu presentasikan hasil pekerjaan kalian di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini untuk siswa yang memiliki nomor absen genap, silakan membuat surat pribadi, dan untuk siswa yang memiliki nomor absen ganjil, silakan membuat surat dinas. Apa tugasnya sudah bisa dimengerti, anak-anak? Sudah, Bu. Nah, baik. Nanti kepada ketua kelas tolong bisa mengkondisikan. Bisa di next, Mbak Almira. Nah, di sini Ibu akan menilai pekerjaan kalian. Yang pertama mulai dari kelengkapan struktur surat. Jadi surat yang kalian buat nanti akan Ibu cek kelengkapan strukturnya, juga bahasa yang kalian pakai ketika menulis surat dinas dan surat pribadi. Lalu Ibu juga menilai cara penyampaian kalian di depan kelas kepada teman-temannya. Lalu Ibu akan menjumlahkan hasil itu semua menjadi skor akhir. Apa bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Nah, baik, alhamdulillah. Yang terakhir, next, Mbak Almira. Nah, mungkin cukup itu saja materi yang Ibu sampaikan. Terakhir, coba salah satu dari kalian menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nanti Ibu akan menilai siapa saja yang aktif selama pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan? Mbak Hayatul mungkin bisa? Saya, Bu, mungkin. Oh ya, silahkan Mbak Rizka.
Kita mempelajari tentang surat pribadi dan surat dinas, yaitu dari pengertiannya, dari strukturnya, sama dari ciri-cirinya. Nah, benar sekali. Jadi, apa yang sudah disampaikan Mbak Rizka mengenai kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu kita sudah belajar mengenai pengertian dari surat dinas dan surat pribadi, lalu struktur juga kebahasaan yang ada pada surat dinas dan surat pribadi. Jadi, di sini kalian sudah bisa membedakan kan mana yang termasuk ke dalam surat pribadi dan juga mana yang termasuk ke dalam surat dinas. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, baik, alhamdulillah. Next. Nah, terima kasih. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa untuk tugasnya tetap dikerjakan ya, lalu dikumpulkan minggu depan. Terima kasih, Ibu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.